Ya, kita lanjutkan dialog. Saat ini saya sudah bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik dari Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi. Dan di ujung telepon saya masih bersama Kepala Dinas Kesehatan NTT, Pak Dominikus Minggu Mere. Saya ingin mulai dulu ke Bu Nadia. Ini kalau disebut kejadian luar biasa DBD di NTT, ini sudah diperpanjang 4 kali. Sebenarnya sampai berapa kali bisa diperpanjang kejadian luar biasa ini? Mungkin setahu saya mungkin bukan diperpanjang, dicabut seperti itu. Memang mereka sudah menetapkan KLB, tetapi kemudian dievaluasi apakah masih terus dalam keadaan KLB atau sudah bisa dicabut. Dan ini inline dengan pernyataan Ibu pada periode Januari lalu bahwa sebenarnya di Provinsi NTT sendiri tingkat kematian dan kasus DBD itu menurun sebenarnya. Iya, di beberapa tempat, tapi khusus untuk Kabupaten Sika ini kita melihat tren yang cukup meningkat sangat tinggi pada tahun ini. Jadi maksudnya gimana? Ibu waktu Januari mengatakan bahwa ini sudah turun, tapi kemudian di Maret ini kita lihat sangat miris pemandangan di sana. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Ya, jadi kalau kita lihat data secara nasional, kita lihat di tahun 2019, kita posisi sekarang ini kita sudah hampir ada 400 kematian. Tetapi secara nasional kita melihat total secara nasional ini ada sekitar 100. Nah, di mana untuk Kabupaten Sika sendiri ada 14 kematian. Dan kalau kita melihat untuk Provinsi NTT sendiri secara nasional sudah berjumlah 34. Ini 2019? 2020 saat ini ya. Artinya kan sudah hampir sepertiga daripada kematian demam berdarah di Indonesia ini. Saya ingin kembali ke tahun 2019 dulu. Ibu juga mengatakan bahwa di Sika saja kasusnya ada 520 dalam setahun, kematiannya 17. Betul. Itu dalam 1 tahun. 1 tahun. Sekarang kalau kita bicara 2020 berarti periode Januari hingga Maret. Tanggal 9 saja, per kemarin datanya. Iya, sudah 1.195 kasus dengan 14 kematian. Baik, kalau kita merujuk kepada KLB, kenapa satu daerah dinyatakan KLB? Ini merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/2010 yang menyatakan apabila suatu daerah ditetapkan dalam KLB memenuhi salah satu kriteria, yakni jumlah penderita baru dalam periode 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan rata-rata per bulan dan tahun sebelumnya. Perbedaan apa yang mendasar setelah ini ditetapkan sebagai KLB? Ya, tentunya dengan setelah pernyataan adanya KLB ini, intensifikasi kita untuk melakukan upaya pengendalian terhadap kejadian demam berdarah menjadi besar. Kemarin secara langsung Pak Menteri Kesehatan ke Sika bersama dengan DPR dan bersama Puskes TNI langsung ke Kabupaten Sika melihat langsung kegiatan upaya penanggulangan di sana, sekaligus bukan hanya apakah ini bukan langkah yang terlambat, Bu? Selama ini peran pemerintah pusat seperti apa? Seperti apa support pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, begitu terkait dengan tenaga medis, terkait dengan obat-obatan, terkait dengan alat-alat kesehatan. Kalau tadi Pak Dominikus, Kepala Dinas Kesehatan NTT mengatakan bahwa ini harusnya terintegrasi dengan baik, dan dari bulan September tahun lalu sudah mengeluarkan warning bahwa ini akan terjadi musim yang ekstrim. Jadi yang saya ingin tahu dari Kementerian Kesehatan deh, karena ini kan ranahnya Kementerian Kesehatan. Jadi, Jadi sebelum Pak Menteri datang sebenarnya kita sudah, Kementerian Kesehatan sudah memberikan dukungan terhadap upaya pengendalian di sana. Jadi kami juga sudah mencukupi seperti misalnya alat pemeriksaan deteksi cepat untuk demam berdarahnya, melakukan asistensi, melakukan perencanaan bersama bagaimana memetakan secara epidemiologis daerah-daerah mana yang kita intervensi. Sebenarnya kemarin adalah Pak Menteri membuktikan sebenarnya dukungan yang lebih kuat Kementerian Kesehatan terhadap upaya penanggulangan di sana. Dan bukan hanya kebutuhan logistik saja yang kami penuhi, tetapi juga bantuan tenaga. Dan kemarin pada saat kunjungan ke Maumere itu, Pak Menteri mengerahkan juga dukungan dari kerjasama TNI dan tentunya apakah juga kemudian dibangun tenda-tenda seperti tenda yang dibikin rumah sakit darurat, tenda-tenda seperti itu apakah juga sudah dibangun, Bu? Kalau persepsi saya kalau ada intervensi dari pusat, artinya sudah terasa
ada perbedaan yang mendasar, terutama kalau mappingnya itu kan Sika memang dari tahun lalu juga sudah menjadi daerah yang rawan terhadap DBD. Ya. Kalau sekarang kita melihat bahwa pada saat kemarin kunjungan pasien sudah tidak ada lagi yang ada di selasar-selasar. Jadi sebenarnya secara khusus kami melihat bahwa upaya pengendalian yang sudah dilakukan 3 minggu secara terintegrasi kemarin sudah memberikan hasil. Hanya saja kadang-kadang dengan jumlah pasien yang begitu besar, tentunya motivasi dari seorang Menteri Kesehatan yang langsung turun berada di tengah-tengah tenaga kesehatan itu menjadi suatu spirit yang luar biasa menurut saya. Dan tentunya tambahan tenaga dari luar yang cukup besar yang akan kemudian membantu karena ternyata kemarin dokternya saja sempat terkena demam berdarah itu. Dan kemudian dilarikan ke Bali. Karena sakit ya. Jadi memang itu yang lebih utamanya. Tapi mudah-mudahan tenaga medis, obat-obatan dan alat-alat kesehatan juga ditambah ya Bu di sana. Saya ingin ke Pak Dominikus dulu, Pak Dominikus. Boleh dilaporkan lagi secara singkat Pak, secara umum kelompok usia mana saja yang paling banyak terserang DBD Pak di Sika khususnya dan provinsi lain di kabupaten kota lain di NTT? Ya, khusus untuk kelompok umur penderita DBD di Nusa Tenggara Timur, kita masuk kategori kelompok anak usia sekolah dari umur 5 sampai 15 tahun. Kalau data di Sika itu sebagian besar memang kelompok umur itu. Oleh karena itu kita juga lakukan intervensi juga di sekolah-sekolah mana kita ketahui bahwa ada hampir sekian jam anak-anak itu kan berada di lingkungan di sekolah sehingga pemeriksaan sekolah-sekolah terutama berkaitan dengan kebersihan lingkungan di sekolah juga menjadi hal yang penting. Saya kira di kesempatan ini saya harus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan ya, terutama Bapak Menteri dan seluruh jajarannya karena Bapak Menteri punya perhatian khusus. Walaupun di tengah kesibukan menghadapi COVID-19, tapi Bapak Menteri juga meluangkan waktu dengan rombongan dan tim yang besar ke Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sika. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan oleh sejawat kami, Ibu Direktur Dr. Nadia Tarmizi, kehadiran beliau di Sika khususnya itu untuk lebih memberikan dukungan moral dan support serta perhatian. Dan teman-teman di Sika itu mereka merasakan semacam energi baru yang diberikan oleh pemimpin kepada mereka. Tapi lebih daripada itu, dalam upaya penanggulangan KLB demam berdarah itu, Ibu Direktur Dr. Nadia dan teman-teman itu sudah datang kurang lebih 3 kali. Ya, mungkin ada yang termasuk juga yang dari Surabaya, dari BTKL dan lain-lain. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, bahwa memang tahun ini di Sika ini sebetulnya ini periode 5 tahunan. Di tahun 2015 juga demikian di Sika itu. Hanya intensitasnya tidak sebesar di tahun ini. Nah, perlu kami sampaikan, selain Aedes aegypti yang merupakan nyamuk yang menjadi vektor penyebaran virus dengue, pola gigitannya itu sudah berbeda. Kalau yang lalu itu gigitannya pagi sampai siang maupun sore, tapi sekarang gigitan nyamuk Aedes aegypti itu sudah sampai malam, Mbak. Sehingga kita perlu ada upaya-upaya lain selain yang lalu kita lakukan. Salah satunya menggunakan kelambu yang diberikan insektisida. Nah, kondisi real di hampir seluruh Kabupaten Sika itu juga saat ini tanaman jagung sedang sudah sampai pada remaja bahkan yang akan dipanen. Sehingga di dahan-dahan nyamuk itu juga ada juga di pelepah-pelepah daun ada juga terjadi genangan-genangan air yang juga menjadi tempat perindukan yang baik untuk nyamuk vektor Aedes demam berdarah, yaitu jenis nyamuk Aedes albopictus. Sehingga perlu energi lagi untuk membersihkan juga selain semak-semak juga demikian juga pelepah-pelepah jagung. Demikian. Pak Dominikus Minggu Mere, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTT, terima kasih sudah bersama kami, Pak.
Terima kasih. Baik, Bu Nadia, apakah wabah DBD ini memang sangat rentan terhadap anak-anak usia balita? Iya, umumnya kalau kita melihat pola secara nasional dahulu, paling banyak hampir 80% itu pada anak-anak. Mengapa? Karena tadi awalnya nyamuk ini adalah menggigit pada jam kerja pagi dan sore hari, dan biasanya kita melihat bahwa pagi dan sore hari itu anak-anak berada di sekolah. Nah, memang kita selama ini terus menerus untuk menggencarkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, dan rasanya masyarakat sudah tahu persis bagaimana untuk menjaga rumahnya bebas dari nyamuk. Nah, ternyata nyamuk ini pintar, dia tidak hanya ke rumah, akhirnya dia ke sekolah-sekolah. Artinya sekarang upaya pemberantasan sarang nyamuk tadi memang harus terpadu dan terintegrasi, karena bukan hanya di rumah saja seseorang bisa terkena demam berdarah ini, di sekolah, di tempat polanya kerja. Ya, sebenarnya polanya sendiri sudah bisa diketahui, Bu, ya, bahwa yang disasar usia berapa, kemudian lokasi-lokasinya, pembersihan 3M juga seperti apa, itu sama. Betul. Tapi apakah ini kemudian ada satu nyamuk yang atau virus yang bermutasi, atau seperti apa sebenarnya? Karena kalau temuan di NTT sendiri yang dulunya nyamuk DBD ini tidak breeding pada daerah yang tinggi, tapi kemudian temuan di Nuaria dan juga di Bola yang daerah tinggi ini di atas 5.000 meter di atas permukaan laut, ditemukan juga kasus-kasus di sana. Iya, sebenarnya mutasi virus demam berdarah belum ada sampai sekarang ya. Tapi masih diteliti tidak, Bu? Tentu kalau untuk virologi tentu mereka melakukan, tetapi yang harus kita ketahui bahwa sampai sekarang ini virus demam berdarah itu ada 4 tipe. Jadi DEN 1, 2, 3, 4. Nah, tentunya pada daerah-daerah tertentu yang awalnya mungkin terinfeksi lebih banyak tipe 1, mungkin saat ini terinfeksi di tipe 2. Nah, khusus untuk daerah yang tinggi tadi adalah karena migrasi. Kita tahu karena transportasi mudah, orang bisa dengan gampangnya dari satu daerah ke daerah lain. Nah, biasanya orang yang terkena demam berdarah itu akan muncul gejala klinisnya 5-7 hari. Jadi dia sudah bisa jalan-jalan di mana-mana, kemudian kembali ke daerahnya, dan memang di Indonesia ini tidak ada yang bebas daripada nyamuk. Betul. Ya. Sehingga pada pas ada nyamuk vektornya yang kemudian menimbulkan tentunya penyakit di daerah tersebut. Dan yang perlu diwaspadai adalah puncak kasus DBD ini biasanya pada bulan April ya, Maret, setelah penghujan selesai dan lagi panas-panasnya. Tapi tadi di NTT Pak Dominikus juga menyebutkan bahwa kemungkinan hujan di sana itu sampai Mei. Jadi bulan Mei kemungkinan baru akan panas. Itu yang perlu diwaspadai. Bu Nadia, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih telah bersama kami. Kami kembali dengan informasi lainnya.